There are many different images that represent love. Some believe it to be a heart. For others, it's a rose. Many think love is represented by XOXO. But the Bible tells us that love is best revealed by the cross. Jesus' sacrificial death and resurrection reminds us of how much we are valued by God. The cross equals love. Shalom Sobat 2PM. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Senang bisa berkumpul di rumah Tuhan hari ini, amin. Amin. Kita ada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Amin. Sebab itu kami mengundang untuk jemaat 2PM sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa, untuk hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami membawa hati kami Bapa. Biarkanlah kami tetap duduk dekat dengan Engkau Tuhan. Biar kami bisa merasakan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, sebab kami mau dekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Biarlah pujian ini menjadi suatu iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Through the rushing wind, would you breathe within my heart? Through the raging storm, would you hold me in your arms? 'Cause I need you. How I need you. I need your love like I need water. I need your love like I need breath inside of my lungs, burden my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer to your heart. Kita undang untuk bangkit-bangkit. Come on. Through the wind and rain, I can hear you call my name. When the night gets rough, I will still sing out your praise. 'Cause I need you. How I need you. Come on, just sing it out. I need your love like I need water. I need your love like I
than my every step, closer than the song I sing, closer than anything, closer than my every breath, closer than my every step, closer than the song I sing, closer than anything, closer than my every breath, closer than my every step, closer than the song I sing, closer than anything. I need your love like I need water. I need your love like I need breath inside of my lungs, burning in my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer. I need your love like I need water. I need your love like I need breath inside of my lungs, burning in my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer to your heart, to your heart, to your heart. Draw me a little closer to your heart, to your heart, to your heart, to your heart. I need your love. I need your love like I need water. I need your love like I need breath inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer to your heart. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh berada bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu begitu nyata, hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Dan siang hari ini kami siap untuk lebih lagi memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Yang siap dan percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom to BM. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Shalom to BM. Siap untuk memuji Tuhan Yesus. Amin. Yang siap untuk memberikan terbaik bagi Tuhan sorangan. Amin. Come on, let's sing. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala
Come on,
tangan buat Tuhan kita sekali lagi yang paling kencang teman-teman. Amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom. Oke, bolehkah kami menyapa dulu buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di 2PM, apakah ada? Apakah ada? Ada yang baru? Semua jemaat setia ya, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Good. Oke teman-teman, sebelum saya akan memberikan beberapa informasi, kita akan memberikan persembahan dulu teman-teman. Di depan sudah ada QR Code dan di depan teman-teman juga sudah ada QR Code ya di kursi. Kita yakin dan percaya bahwa teman-teman persembahan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, amin. Amin ya, seperti Mazmur 33 berkata, Tuhan yang berfirman dan membuat semuanya jadi. Dia yang memberikan perintah untuk membuat semuanya ada. Jadi kita yakin dan percaya kita berdiri di sini hingga sampai saat ini pekerjaan yang kita miliki, jabatan apapun itu, semuanya atas perintah dan semau Tuhan. Amin. Jadi kita akan mengembalikan persembahan, bukan memberikan ya. Jadi mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, menjadi ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan kita. Oke, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa teman-teman. Ya Tuhan, Bapak kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini ya Bapak. Tuhan sebentar Tuhan, kami ingin melakukan firman-Mu Tuhan, untuk mengembalikan persembahan Tuhan. Inilah berkat Tuhan yang datangnya dari Engkau, kami ingin kembalikan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa berkat atau memberi yang terbaik adalah tubuh kami Tuhan. Ini gak seberapa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan berkat ini bisa menjadi berkat dimanapun. Berkat ini bisa digunakan oleh gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selagi teman-teman memberikan persembahan, ya kita tahu di bulan Februari ini, di setiap bulan nanti kita akan banyak tema ya. Di bulan ini ada yang tahu temanya apa? Masih ingat? Relationship. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, Ciselvi. Pedoman kita ya, apalagi buat young couples, rata-rata curhatnya ke Ciselvi. Rata-rata kok nggak ke Kodidi ya. Tapi kalau ngomongin relationship, anak-anak muda gitu ya, banyak sekali nggak di 2PM, banyak sekali yang DM saya kayak gini, ada yang cerita kayak gini, Bang Pen, saya mau cerita. Jadi ceritanya gini teman-teman, anak muda nih yang kita ngomong relationship ya. Jadi dia lagi naik motor, pas rantai motornya copot. Ini kalau anak muda kebanyakan galau di luar sana dia gini, pas rantainya copot, bukannya dibawa ke bengkel, diajak ngobrol. Putus kenapa? Gak bisa diajakin ngobrol baik-baik aja. Nah itu, saya yakin gak boleh ya. Di sini 2PM gak ada yang kayak gitu, amin. Kalau ada anak muda 2PM yang kayak gitu, gak usah ke Kodidi, ke saya dulu aja ya. Saya pites. Enggak ya. Jadi mudah-mudahan gak ada yang galau kayak gitu ya. Kita yakin dan percaya kita diperlengkapi. Setiap minggu akan ada tema-tema baru dan hari ini akan dibawakan oleh Ciselvi. Kita yakin dan percaya kita akan dikuatkan ya. Nah buat teman-teman, selanjutnya kita akan informasikan untuk Cool. Kita banyak sekali Cool di sini teman-teman. Ada yang online, ada yang offline, bisa scan QR. Nanti kita akan plot ya, di mana tempat yang tepat sesuai dengan pekerjaan, harinya ya. Kita akan sesuaikan dan tentunya buat teman-teman yang sudah ikut Cool, banyak sekali yang kesaksian teman-teman bahwa dari Cool ini bukan hanya mengubahkan, tapi juga di tengah minggu, kita mungkin 1 minggu sekali bergereja, tapi ketika ada hari Rabu, bisa ketemu sama teman-teman, bisa sharing, masalah itu dilepaskan gitu ya, ada pemulihan terjadi, itu yang paling penting teman-teman ya, dari tujuan Cool ini. Dan setelah berKool ngapain lagi sih kita? Ya ini, setelah ini kita mau undang teman-teman untuk melayani Tuhan. Karena kita yakin dan percaya melayani Tuhan itu bukan yang mampu, ya, tapi yang mau. Setuju? Ya, kita yakin dan percaya bahwa kita banyak banget butuh. Ada usher, greeter, sampai ke bagian belakang teman-teman nursery yang jiwanya semakin banyak bertambah luar biasa. Ya, dan puji Tuhan sudah banyak juga yang melayani yang baru-baru. Jadi kami undang, encourage teman-teman untuk ikut Cool dan melayani bersama dengan kami ya. Kita bisa lihat banyak sekali, tinggal dipilih. Dan selanjutnya buat teman-teman ada sedikit informasi, mungkin gak ada di banner ini ya. Kata Aldi di tanggal 25 di 23 Februari kita akan mengadakan mini soccer. Ya, buat teman-teman yang mau main mini soccer itu yang
Bola dong. Mini soccer itu main bola tapi 7 versus 7 ya. Jadi buat teman-teman apalagi yang retret kemarin, saya ingat tahun lalu ya, semakin semangatnya main bola ada yang jatuh hampir pingsan itu palanya. Siapa ya? Ada tuh yang dia sampai digotong. Ya, itu jangan ya. Jadi kita mau undang teman-teman tanggal 23, 2 minggu lagi dari sekarang kita undang teman-teman untuk main mini soccer. Tempatnya di mana? Di RCC Sunter. Jam 6 sampai jam 8 pulang gereja bisa makan dulu kita main bola. Ya, kita fellowship sama-sama. Nah, wah ini udah ada Aldi. Walaupun ngambil dari Google ya ini ya. Enggak ya. Bagus. Kata lo tadi enggak ada. Oke, next. Dan teman-teman jangan lupa, ini yang terakhir juga. Jangan lupa follow sosial media kita ya. Caca mana Caca? Ah ini, kemarin pas kita lagi meeting di bawah insight dari sosial media kita sangat besar sekali teman-teman dan banyak yang ikut Tuhan. Bukan hanya datang ke 2PM tapi ikut Tuhan karena sosial media. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita yakin dan percaya Tuhan gak cuman lewat kayak gini, bisa juga lewat sosial media, amin. Jadi buat teman-teman silakan follow please. Ada TikToknya, ada IG-nya ya. Silakan di follow, jangan lupa komen kalau ada yang posting. Jangan lupa di repost juga ya. Karena memberkati banyak orang. Banyak sekali kesaksiannya udah. Ya, kenapa juga bisa follow ini? Karena di setiap minggu kita selalu memberikan prayer request. Nah ini yang terakhir teman-teman ya. Ada 3 prayer request yang masuk, kita akan doakan sama-sama. Jadi setiap Sabtu, teman-teman bisa isi prayer request, minta didoakan apa aja. Ya, dan sudah banyak sekali kesaksian, doanya dinyatakan oleh Tuhan. Ya, jadi powerful sekali sosial media ini teman-teman. Oke. Kita akan bangkit bersama-sama, kita akan doakan sama-sama prayer request yang sudah masuk, akan saya doakan bersama teman-teman. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Tuhan Bapa kami mengucap syukur, Tuhan, siapakah kami Tuhan, kami boleh berdiri dan berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami. Tapi kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir ya Bapa di tengah-tengah kami. Dengan sudah menyiapkan telingamu Tuhan untuk mendengarkan doa-doa hamba-Mu ini ya Tuhan. Ya Bapa kami bawa Tuhan prayer request yang sudah masuk Tuhan di sosial media Tuhan. Di mana ada teman kami Tuhan yang merasa dia kayak ditinggalin oleh Engkau Tuhan. Oh kami tolak Tuhan setiap tipu-tipu si jahat ya Bapa. Kami tolak Tuhan setiap tipu daya si iblis Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahkan saat dia berpikir seperti itu Tuhan. Engkau sudah memeluk dia erat Tuhan. Ya Bapa, Kau yang tahu Tuhan isi anak ini Tuhan. Kami minta tolong ya Tuhan, Kau peluk dia dekat erat Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau berkata Tuhan bahwa Engkau sangat menyayanginya Tuhan. Bahkan ada rencana Tuhan yang terlalu besar untuk dirinya Tuhan. Jangan sampai dia merasa Tuhan sendirian ya Bapa. Juga ada teman-teman kami Tuhan yang rindu Tuhan. Setiap pekerjaan Tuhan kami percaya Tuhan. Di dalam kelemahan kami disitulah kuasa-Mu hadir. Kami percaya Tuhan ketika kami mengenalkan Engkau ya Bapa. Engkau yang akan bertindak Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan menyiapkan diri kami Tuhan untuk level up. Tapi kami percaya Tuhan masa depan kami Engkau yang menentukan ya Bapa. Kau yang memperlengkapi setiap kami Tuhan. Tuhan inilah dia prayer request dari teman-teman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan lewat doa-doa kami yang kami kumpulkan hari ini Tuhan bisa Kau nyatakan Tuhan bagi setiap teman kami. Ya Bapak sebentar kami juga akan menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Kami juga mau bersatu berdoa Tuhan untuk Ciselvi Tuhan yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Kau boleh berikan dia kekuatan Tuhan ekstra Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Boleh Kau sampaikan Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Dan jadikanlah kami semua ya Tuhan. Seperti tanah yang subur Tuhan. Untuk siap untuk menerima firman-Mu. Tidak hanya menerima tapi melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, aku mau ajak kita sore ini untuk kita belajar lagu ini. Lagu ini mengingatkan kita semua tentang betapa besarnya kasih Bapa yang telah terlebih dahulu memilih kita bahkan sebelum kita memilih Dia. Oleh karena itu mari kita siapkan hati, kita buka lagi hati kita ingat betapa besar kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu ada dan selalu mengangkat hidup kita. Dan sehingga kita boleh ada sampai hari ini sebagaimana kita ada. Terima kasih Tuhan Yesus.
sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan lagi. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafas kami, seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Kerinduan kami umat-Mu Tuhan. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku
Kami nggak nyangka kalau ternyata Tuhan menunggu kehidupan kami sekian lama untuk kami boleh ada menjadi bagian dalam ceritanya Tuhan.
Ini kami apa adanya Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Mungkin melalui pujian yang kami naikkan ini Tuhan sudah berbicara. Bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami hari ini. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan adakan untuk kami boleh ada di tempat ini. Merupakan bagian-bagian yang terbaik yang kami miliki untuk kami bisa berubah. Tuhan, hari ini kami minta Engkau berbicara sendiri atas kehidupan kami Tuhan. Engkau menyampaikan kata-kata-Mu yang sederhana untuk kami boleh mengerti. Dan yang terpenting Tuhan, urapi kami semua untuk kami bisa berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kami janji kami mau memuliakan hidup kami, keluarga kami, hanya untuk Engkau saja. Roh Kudus, Engkau yang bertahta di tempat ini sehingga tidak ada satupun kuasa yang mengambil benih firman Tuhan. Biar itu tertanam dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih cantik-cantiknya Kak Selvi. Oke, shalom semuanya. Wah, ini akhirnya saya turun gunung katanya. Buat yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Selvi. Saya biasa nggak ada di panggung ini, saudara-saudara. Saya ada di panggung sana karena kalau di sini panggungnya panas, kalau di sana hangat, saudara-saudara. Jadi terima kasih buat leaders yang boleh mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya nggak cuma mengizinkan, tapi dipaksa, saudara-saudara. Saya dipaksa karena katanya Ci Selvi yang cocok bawain tema ini. Jadi oke lah. Saya hari ini berusaha untuk menyampaikan yang terbaik. Saudara-saudara, hari ini kita masuk dalam sebuah tema yang gak biasa, yaitu tentang sebuah hubungan. Bagaimana kita bisa memahami arti hubungan yang mungkin sudah kita dapat dari sononya, ya, dari kita lahir, kita sudah punya orang tua, ditempatkan di orang tua kita, sampai hari ini kita ketemunya sama saudara-saudara kita. Atau mungkin ketika hari ini Anda sedang menjalani bagian-bagian tersulit dalam hidupmu. Itu bukan cuma berbicara tentang couples ya, karena kalau couples itu rumit masalahnya. Tapi single pun ternyata hari-hari ini sulit juga kehidupannya. Dan akhirnya dalam sebuah hubungan ini gimana kita bisa nangkep apa sih sebenarnya maunya Tuhan ketika Tuhan menempatkan kita dalam hubungan ini. Nah, sebelum saya masuk di dalam khotbah saya, boleh kita lihat bumper yang sudah disiapkan oleh tim 2PM, silakan. Oke, kita stop di pertanyaan, big question dalam tema relationship matters. Apakah membangun hubungan dan mengasihi sesama itu sesulit itukah? Yuk masing-masing dijawab. Yes, sesulit itu. Dan boleh next slide. Orang yang paling sulit dalam hidupmu, dialah yang membentuk kamu. Siapa orang sulit yang Tuhan taruh dalam hidupmu hari ini? Mungkin itu orang tuamu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu rekan sekerjamu, atau mungkin itu pasanganmu. Siapa mereka? Tapi saya mau ngomong saudara-saudara. Ketika Anda memiliki sebuah hubungan yang harmonis dengan Allah, maka Anda akan dengan mudah menjalin sebuah hubungan yang romantis dengan orang lain. Amin.
Romantis itu bukan berbicara tentang percintaan seperti kepada pasangan kita. Romantis itu ketika kita bisa memberikan perhatian kita kepada orang lain, kasih sayang kita kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita, dan yang mengandung pengorbanan. Romantis itu adalah hal-hal seperti itu, saudara-saudara. Tapi saya katakan kuncinya apa? Kuncinya adalah kita harus punya dulu kehidupan yang harmonis bersama dengan Tuhan. Kamu nggak bisa memberikan sesuatu ketika kamu nggak mendapatkan sesuatu. Jadi kamu harus punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Kalau saya, saudara-saudara, kenapa saya hari ini saya dikirim oleh leader-leader saya untuk ada di tempat ini? Karena hubungan yang saya lewati itu terkenal sulit gitu ya. Hubungan saya dengan orang tua saya itu sulit. Hubungan saya dengan mertua saya itu sulit. Tapi saya tahu mereka ini adalah orang yang ditaruh Tuhan untuk membentuk hidup saya. Karena apa? Segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Perhatikan, kalau kita mau menjalaninya dengan baik juga. Tapi segala sesuatu itu akan tetap salah kalau kamu punya pikiran yang salah. Kalau kamu punya perbuatan yang salah, maka yang salah itu akan tetap nempel dalam kehidupanmu. Tapi mulailah dari dirimu sendiri untuk kamu mau berbuat baik. Sehingga Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita baca dari Roma 8 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini kamu datang ke tempat ini karena mengasihi Tuhan kah? Atau karena hanya absen di gereja? Atau karena mau ketemu sama teman? Tuhan bilang, Tuhan berikan kebaikan kalau kamu mengasihi Tuhan dengan benar. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, saya baru tahu hari-hari ini Tuhan itu menjawab setiap hal-hal yang saya pertanyakan sebelumnya. Nah, kemarin kami para pelayan Tuhan lagi dibekali, saudara-saudara, kami ikut sebuah pelatihan. Tapi sebelum pelatihan itu kami diminta untuk ngikutin tes ya. Ada beberapa di sini yang ngikutin sebuah tes kepribadian. Nah, dalam tes ini kami ditanya banyak hal yang di situ kami bisa menemukan who am I? Siapa diri saya? Lalu kemudian ada bagian juga di mana kita dibukakan inner child kita, saudara-saudara, masa lalu kita. Lalu selain itu kita diajak untuk melihat apakah kamu bisa menguasai emosimu. Jadi di situ dites tentang emotional intelligence, saudara-saudara. Nah, ini mengingatkan saya ketika saya di usia 22 tahun. Waktu itu saya juga menjalani tes yang sama, saudara-saudara. Ketika mau interview, masuk kerja. Nah, di interview pertama, oke, dan kemudian saya dikirim untuk psikotes. Dan kemudian dipanggillah untuk yang kedua kali. Kalau biasanya nego gaji ya, kalau setelah interview pertama, nego gaji. Saya udah senang, saudara-saudara. Tapi waktu ketika saya dipanggil itu, ternyata saudara-saudara, orang yang menginterview saya itu bosnya, dia bilang, Selvi, maaf, kamu gak bisa masuk dalam kualifikasi pegawai yang akan diterima di tempat ini. Karena dari hasil psikotes kamu tidak memenuhi standar di tempat ini. Wah, saudara-saudara, saya syok, tapi kemudian orang ini melanjutkan. Tapi saya tahu, kamu perlu pekerjaan ini kan? Kamu bilang, kamu gak punya orang tua, kamu harus membiayai adik kamu. Maka saya memutuskan secara pribadi untuk menerima kamu, karena saya kasihan ngelihat kamu. Jadi hidup saya itu dipenuhi oleh belas kasihan orang lain, saudara-saudara. Kenapa Bu, saya gak bisa diterima? Hasil tes kamu ini jelek sekali. Gitu. Oke, saya kemudian masuk di kantor itu.
Perusahaan itu adalah sebuah perusahaan besar, saudara-saudara, yang ketika kita masuk, kita nggak bisa masuk secara langsung, harus ada referensi, karena ini perusahaan yang sifatnya rahasia bagi negara. Jadi saya masuk berdasarkan referensi dan akhirnya saya diterima. Tapi bersamaan dengan itu, saya mulai kenal Tuhan. Tadinya saya bukan beragama Kristen. Saya mulai kenal Tuhan karena saya dikenalin sama teman saya, saudara-saudara. Teman saya ini mengenalkan bagaimana Tuhannya, teman saya ini menceritakan bagaimana hidupnya, dan hari ini teman saya ajak ke sini, yang sudah saya nikahi, saudara-saudara. Ya, jadi dari situ saya bisa merefleksikan ketika kamu dapat cinta mula-mula, kasih mula-mula itu seperti apa? Dalam waktu 1 tahun, saya punya perubahan itu luar biasa. Lagi menggebu-gebu nih cintanya sama Tuhan. Tanpa saya sadari ternyata saudara-saudara, itu merubah kepribadian saya, merubah pola pikir saya, dan merubah segala sesuatu. Yang tadinya tindakan-tindakan saya itu mungkin jelek gitu ya. Tapi ketika saya kenal Tuhan, itu semua berubah. Di tahun yang sama saya bertobat. Lalu suatu ketika saudara-saudara setelah setahun saya melewati itu semua, bos saya panggil saya lagi. Dan ketika itu gaji saya sudah 3 kali lipat. Bayangin 1 tahun saya bisa menerima gaji 3 kali lipat. Karena bos saya bilang begini, Selvi, ternyata kamu itu orangnya luar biasa. Tidak salah saya memutuskan untuk menerima kamu. Karena ternyata dari hasil psikotes kamu itu berbeda dengan apa yang kami lihat dari perbuatan kamu. Karena mereka lihat perubahan diri saya. Tapi waktu itu saya masih belum menyadari saudara-saudara apa yang membuat saya berubah. Nah suatu ketika saya dapat kesempatan untuk lihat hasil psikotes saya itu. Ini udah setahun lewat saudara-saudara. Dan saya baca. Saya ingat saudara-saudara, waktu saya baca itu saya sampai gak bisa berdiri. Karena hasil tesnya itu jelek banget saudara-saudara. Dibilang di situ saya ini orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Saya ini orang keras kepala. Saya gak bisa diatur karena saya ini orangnya over independent. Semua yang jelek-jelek ada di tulisan itu, di catatan itu saudara-saudara. Tapi waktu itu saya gak sadar apa yang merubah sehingga orang melihat saya berbeda dari hasil yang ada di dalam tes itu. Tapi saudara-saudara, setelah kemarin saya ngeliat hasil tes saya, inner child saya tetap jelek loh saudara-saudara. Karena inner child itu kita disuruh melihat kehidupan kita antara umur 4 sampai 22 tahun. Tapi ternyata saya gagal di situ. Dalam hasil inner child saya, itu saya masih melihat beberapa hal yang salah, yang memang melekat dalam kehidupan saya. Pola loss saya tinggi. Karena saya katanya selalu merasa sendirian, saya ditinggal orang tua itu dari kecil, sehingga saya ini kurang kasih sayang. Bukan kurang lagi, gak dapat kasih sayang. Terus itu yang menyebabkan saya ini suka ngotot. Suka menyerang, suka maksa. Karena saya itu takut kehilangan kata dia. Lalu kemudian saya ini punya low self esteem. Karena merasa diri saya itu gak layak, saya itu gak percaya diri. Saya menilai diri saya itu rendah. Dan di situ saya punya pola pikir bahwa saya itu berhutang budi dengan banyak orang. Dan dikatakan saya nggak bisa mengambil tanggung jawab dengan benar. Bahkan cenderung saya itu mengucilkan diri. Lalu pola incapable. Gimana saya itu selalu merasa diri saya itu gagal. Dan saya suka neror orang lain untuk mencari kesalahan orang lain. Ya ampun saudara-saudara. Saya ngelihat keadaan ini, saya berpikir, itu ketika saya belum memiliki hubungan yang harmonis sama Tuhan. Itu ketika saya ada di usia 22 tahun. Dan ketika dites, itu membekas saudara-saudara. Ketika dites lagi, hasilnya juga masih sama. Apa yang terjadi di masa lalu kita yang mungkin gak baik, itu ternyata nempel sama hidup kita. Tapi apa yang bisa mengubah hubungan dengan Tuhan, saudara-saudara? Kita akan masuk di dalam
pembahasan karena ini adalah sebuah pengajaran dan pengalaman hidup ya saudara-saudara. Kita mau lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Ada enggak sih di Alkitab, kalau Anda belajar Alkitab, keluarga yang harmonis? Saya cari itu berdua sama suami saya. Enggak ada loh saudara-saudara. Contoh keluarga harmonis di dalam Alkitab itu enggak ada. Lalu kemudian kita coba tokoh Alkitab yang hidupnya enggak rumit siapa? Enggak ada ternyata. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua orang itu rumit. Semua hubungan itu sulit. Nah kita ada di dalam komunitas 2PM. Nah di mana isinya anak-anak muda tapi juga ada couples. Di sini kita mau lihat dari dua kehidupan orang yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama dari kehidupan Daud. Kita mau belajar gimana kehidupan Daud dengan Isai papanya. Lalu kemudian yang kedua kita mau belajar dari kehidupan Hosea dan istrinya. Nah di dalam Alkitab itu enggak terlalu banyak ditulis tentang kisahnya Isai, papanya Daud. Itu enggak terlalu banyak saudara-saudara. Karena di situ cuman dikatakan Isai itu punya anak-anak yang hebat sebanyak 7 orang. Nah ternyata saudara-saudara, di balik kehebatan Isai anaknya bersama 7 orang anaknya, ada satu kekurangan Isai. Dia punya satu anak yang enggak dia pandang. Siapa? Daud namanya. Nah kita perhatikan ya saudara-saudara, kehidupan Isai. Ketika dia melihat bagaimana Daud anaknya yang enggak dipandang ini, hari itu bisa mengangkat hidup papanya karena Tuhan bekerja atas Daud. Melalui Daud ini papanya Isai itu bisa ngeliat, wah ternyata Tuhan itu menyatakan kemuliaannya atas hidup anak yang saya pandang sebelah mata. Nah waktu itu ceritanya ada seorang nabi besar datang ke tempat kota kecil di mana Daud itu ada. Dan di situ para tua-tua itu gemeter karena nabi besar yang datang ke tempatnya dia, yaitu Nabi Samuel. Ngapain Nabi Samuel datang ke kota Bethlehem? Dia bawa misi dari Tuhan. Dikatakan, aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah waktu itu saudara-saudara, Nabi Samuel ini habis kecewa sama Saul, raja terpilih waktu itu. Karena apa? Karena Saul gak taat sama Tuhan. Nah ketika dia datang di hadapan Isai, Isai memamerkan satu persatu anaknya. Ada berapa tadi anak Isai? 7. Satu persatu maju. Tapi ternyata Tuhan tidak memilih satupun dari 7 orang itu. Lalu Samuel ngomong, cuman ini aja anakmu. Lalu Isai jawab, enggak sih, ada satu anak lagi yang bungsu, tapi lagi menggembalakan kambing domba. Saudara-saudara, kalau Anda jadi Isai, kira-kira posisi itu pikiran Anda gimana? Dia akan mikir, oh orang anakku yang luar biasa ini aja bukan yang dimaksud sama Tuhan, apalagi dia yang bungsu. Artinya apa? Isai meremehkan Daud. Isai bilang, yang bungsu itu bukan siapa-siapa. Hubungan antara Isai dengan Daud itu enggak baik-baik saja. Daud anak Isai, tapi dia enggak dipandang sama papanya. Kita lihat slide berikutnya. Dalam 1 Samuel 16 ayat 12, siapa Daud ini? Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian disuruh nyala menjemput dia, Daud. Ketika Daud itu datang, ternyata modelnya Daud itu masih kemerah-merahan saudara-saudara. Matanya indah, parasnya elok, lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara-saudara, anak yang dipandang sebelah mata sama papanya, hari itu dipandang dong sama Tuhan. Hari ini di antara saudara-saudara, ada enggak yang kamu merasa hidupmu itu enggak dipandang oleh orang tuamu, enggak dipandang oleh mungkin ibumu atau mungkin ayahmu? Apa yang kamu lakukan mungkin enggak pernah dihargai, enggak pernah berharga,
dan selalu dibanding-bandingkan sama saudara-saudaramu. Pastikan hari ini kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Daud ini saudara-saudara, ketika dia punya hubungan sama Tuhan, Tuhan itu bisa lihat hati Daud itu tulus. Mau diperlakukan apapun, Daud itu bisa meresponi dengan benar. Ketika diperlakukan seperti itu oleh ayahnya, Daud itu gak sakit hati saudara-saudara. Nah, saya coba cari kata-kata Daud. Ada gak sih kira-kira Daud itu komplain dengan perlakuan papanya? Ada gak sih Daud itu gak terima dengan keadaannya? Gak ada saudara-saudara. Hati Daud itu murni. Meskipun kakak-kakaknya itu selalu berada di barisan terdepan, dia cuma menggembalakan domba. Dia lakukan itu dengan segenap hatinya. Tapi perhatikan, Allah bekerja dalam kehidupan Daud. Allah membela Daud. Bahkan Allah mengangkat hidupnya dan menjadikan Daud ini menjadi orang kesayangannya Tuhan. Hidupnya Daud itu berkenan saudara-saudara di hadapan Tuhan. Saya mau katakan hari ini, mungkin Anda bisa menipu orang-orang di sekeliling Anda dengan penampilan Anda. Anda pura-pura baik-baik saja. Anda pura-pura nurut sama orang tua, atau mungkin Anda pura-pura polos, tapi Anda gak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan lihat hatimu. Hatimu ini terbuka lebar di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau hatimu. Gimana sikapmu ketika hubunganmu dengan orang lain, orang yang Tuhan taruh di sisimu, itu gak baik. Apakah Anda merasa, aduh Tuhan, masalahku gak selesai-selesai. Ngulang ini lagi. Saya cuma mau katakan, bukan Tuhan yang salah. Bukan orang lain juga yang salah. Poin penting, beresin hatimu dulu saudara-saudara. Supaya kamu bisa kasih lihat ke Tuhan. Tuhan, gimana hari ini? Apakah saya bisa lulus? Ketika Anda lulus di sana, maka Anda akan naik level ke berikutnya. Tuhan bisa pakai orang-orang yang sulit sekalipun untuk menguji kamu. Supaya kamu dinyatakan lulus sama Tuhan. Lalu kemudian cara Tuhan itu ajaib saudara-saudara. Untuk bisa bawa Daud ini masuk dalam battle demi battle. Kalau kita lihat Daud ini siapa? Anak kecil yang mukanya aja kemerah-merahan. Tapi di situ Tuhan membuktikan penyertaan Daud. Battle Daud yang pertama apa? Ketika Raja Saul diganggu sama roh jahat. Nah, kemudian Daud diutus oleh Tuhan untuk masuk kemana? Masuk ke dalam kehidupan Saul. Siapa Saul itu? Saul itu seorang raja. Nah, kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-18 saudara-saudara. Dikatakan, lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu. Ini pegawainya Saul yang bilang. Pandai bermain kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara. Dan elok perawakannya. Dan Tuhan menyertai dia. Ini kata pegawai Saul. Lalu Saul menyuruh pegawainya, oke, biarkanlah Daud ini tetap menjadi pelayanku. Karena apa? Karena ternyata Saul pun bisa suka sama Daud. Ini orang yang baru kenal saudara-saudara. Tapi ketika dia melihat Daud, dia bisa langsung suka. Karena apa? Daud hatinya murni saudara-saudara. Daud gak pakai kekuatannya untuk dia bisa sampai ke hadapan raja. Tapi Tuhan yang angkat kehidupan Daud. Dan penyertaan Tuhan itu ada. Sehingga disitulah Daud memperoleh keberhasilan yang sebenarnya. Kalau kamu pakai ambisi kamu, belum tentu itu keberhasilanmu yang sebenarnya. Tapi ketika kamu pakai kekuatan yang dari Tuhan, di situ Tuhan menyatakan penyertaannya. Sehingga sesuatu yang baik itu terjadi dalam kehidupan Daud. Ketika Saul ini mengalami goncangan karena roh jahat yang ada di dalam hidupnya, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud cuma main kecapi saudara-saudara. Dan di situ Saul merasa ketenangan, Saul merasakan kedamaian, dan dia bisa calm down dari pemikiran-pemikiran yang selama ini mengikat dia.
Nah saudara-saudara perhatikan bagaimana Daud bisa melakukan itu kalau dia tidak punya hubungan yang baik sama Tuhan. Main kecapi seperti pemain musik itu mudah. Tapi mengusir roh jahat itu bukan cuma sekedar keahlian saudara-saudara. Tapi ada roh yang keluar dari dalam hidup Daud. Tuhan menyertai Daud. Lalu kemudian battle berikutnya, Alkitab mencatat saudara-saudara. Ada 3 anak Isai yang ikut di medan peperangan. Lalu suatu ketika Isai bilang sama anaknya si Daud kecil ini, Ut, kamu tolong kirim itu bekal buat kakak-kakakmu yang lagi perang di padang gurun. Di medan perang. Lalu kemudian apa yang dilakukan Daud? Boleh next slide? Dalam 1 Samuel 17 ayat 20a dikatakan, Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing domba pada seorang penjaga, lalu Daud mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai papanya. Saudara-saudara, Daud di medan perang, dia itu adalah anak yang ingusan. Karena di medan perang itu semuanya tentara-tentara Tuhan, saudara-saudara. Dan kita lihat gimana Daud ini hubungannya sama keluarganya. Gak ada hubungan baik, saudara-saudara. Eliab kakaknya itu bilang, ketika dia mendengar Daud ngomong sama orang yang ada di medan perang itu. Dia bilang, ngapain lu datang? Pada siapa kamu tinggalkan anak domba yang 2-3 ekor itu? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan di hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran kan? Saudara-saudara, Daud datang cuma nurut sama papanya, dia mau memberikan bekal buat kakaknya. Dia cuma nanya sama orang yang ada di situ, apa sih yang terjadi? Tapi kakaknya marah dan memfitnah Daud. Apakah ini sebuah kehidupan hubungan yang baik? Enggak ada yang baik, saudara-saudara. Keluarga Daud pun juga menolak dia dan memfitnah dia. Tapi jawab Daud nyantai, saudara-saudara. Dengan dikatai seperti itu sama kakaknya, dia nggak naik temperamentalnya. Dia bilang, enggak, aku nggak ngapa-ngapain kok. Aku cuma nanya, kata si Daud. Dia jaga sikapnya. Tapi Anda tahu di battle ini endingnya gimana? Di tengah Daud yang bukan siapa-siapa, cuma tukang pengantar bekal. Anda tahu endingnya seperti apa? Dia yang mengalahkan Goliat. Luar biasa saudara-saudara. Kesulitan apa yang hari ini terjadi di dalam hidupmu? Itu yang membentuk karaktermu. Ketika kamu taat sama Tuhan. Ketika kamu mau ngikuti apa yang jadi maunya Tuhan. Ngapain? Mengerjakan sesuatu yang sulit. Bukan saudara-saudara. Tuhan mau kamu ngerjain yang sepele-sepele. Hah? Daud bilang, bagianku cuman gini aja Tuhan. Cuman ngangkat bekal ini terus kemudian bawa ke tempat medan peperangan. Emang gak ada yang lebih keren? Daud gak ngomong kayak begitu loh saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara di sini pengennya semua terlihat keren. Daud enggak. Daud hatinya murni. Ketika dia disuruh melakukan hal yang aneh sekalipun, dia ngikutin saudara-saudara. Hari ini jangan selalu cari yang keren-keren. Sebab Tuhan juga memperhatikan ketaatanmu. Ketika hal yang gak keren itu kamu kerjakan. Dan di situ Tuhan bekerja. Saudara-saudara, hari ini panggilan saya bukan di panggung ini. Saudara-saudara tahu panggilan saya apa? Saya dari kecil gak pernah diurus sama papa mama saya. Saya dari kecil gede sendiri. Tapi hari ini saya disuruh Tuhan ngerawat mertua saya selama 10 tahun. Di mana beliau ini dalam keadaan sakit. Mertua laki-laki dan mertua perempuan. Saya kasih tahu pelayanan saya bukan di sini saudara-saudara. Pelayanan saya ketika di rumah, ketika saya ngelihat mertua saya melengosi saya gitu ya. Padahal saya sudah berusaha untuk menyiapkan yang terbaik. Battle saya di sana. Bukan apa yang dilihat manusia, tapi apa yang sedang dilihat Tuhan. Dan Tuhan sengaja menempatkan orang-orang ini untuk keluarin yang jelek-jelek dalam hidup kita. Amin. Amennya kurang kencang saudara-saudara. Tuhan sengaja menaruh orang-orang yang sulit dalam kehidupan kita untuk keluarin yang jelek-jelek dari kehidupan kita. Saya nggak tahu yang jelek itu apa hari ini. Tapi orang-orang ini membentuk Anda. Dan jangan keraskan hati saudara-saudara.
Ketika Anda mengeraskan hati, maka akan sakit. Semakin hari semakin terluka. Belajar seperti Daud. Daud merendahkan hati dan hidupnya di hadapan Tuhan. Disuruh apapun, hal yang gak masuk akal pun dia taat. Adakah di antara kita yang bilang hari ini, Tuhan, aku mau jadi berkat. Di tengah orang-orang sulit yang Tuhan tempatkan sekalipun, dan aku minta kemampuan daripada Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak bantu kita, saudara-saudara. Tapi hari-hari ini banyak orang-orang yang milih ujian gitu. Tuhan kalau yang ini aku mau, oke soalnya Tuhan. Oke gak apa-apa uji aku di sini. Tapi kalau yang urusan yang kayak begini kecil, jangan Tuhan. Saya terlalu hebat untuk ujian yang seperti itu. Saudara-saudara, ujian itu kita gak bisa pilih-pilih. Tuhan tempatkan siapa, itu battlemu. Tuhan taruh bagaimana kehidupanmu hari ini, jadilah berkat di sana. Dan seberapapun tantangan yang hari ini Anda hadapi, Anda dipanggil untuk boleh menyelesaikan rancangannya Tuhan dalam hidup Anda. Mungkin hari ini yang kamu alami, orang tuamu gak jadi berkat dalam hidupmu, keluargamu apalagi. Tapi ada tanggung jawab, Anda dikembalakan di tempat ini. Tuhan taruh hidupmu di tempat ini untuk dibentuk, untuk dibuat berbeda. Supaya kamu bisa keluar menjadi saksinya Tuhan. Amin. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar dari kehidupan yang rumit lagi, yaitu tentang permasalahan dengan pasangan. Siapa itu? Hosea dan istrinya. Seringkali yang kita alami apa? Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, perkataan yang tidak menyenangkan, perbuatan-perbuatan yang mungkin sedikit demi sedikit menyakiti hati kita. Atau mungkin ketika Anda berselisih paham dan makin hari makin sulit mengampuni pasanganmu. Atau mungkin paling parah ada pengkhianatan di dalam hidupmu. Perhatikan saudara-saudara, boleh next slide. Orang yang paling dapat melukai hati kita adalah orang yang paling kita cintai. Siapa yang paling Anda cintai? Orang-orang itu yang paling punya kesempatan besar untuk melukai hati Anda. Yuk buat yang single, katakan samping kanan kirimu, hati-hati dalam memilih pasangan. Buat yang sudah terlanjur menikah, yuk pandang suami atau istrinya kalau lagi ada di sebelahnya, bilang, kamu yang terbaik dari Tuhan. Nah, kita akan sama-sama lihat ya saudara-saudara kehidupan Hosea. Di mana kehidupan Hosea ini melambangkan apa? Kehidupan Hosea melambangkan sebuah keluarga yang kacau. Siapa Hosea ini? Hosea ini nabi Tuhan saudara-saudara. Kalau kita orang awam ngeliat, kok Didi, kok Eradi, itu orang yang hebat, luar biasa. Tapi sebenarnya kehidupannya berat saudara-saudara. Hosea pun sama. Dia sepertinya panggilannya sebagai nabi keren. Tapi padahal apa? Orang gak ngelihat secara langsung bagaimana kehidupannya secara pribadi. Bagaimana seorang nabi ini harus menjalani kehidupannya. Yang pertama, nabi itu harus hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dia harus tetap pegang kata-kata Tuhan. Itu seorang nabi saudara-saudara. Banyak tuntutan yang aneh-aneh yang harus dia jalankan di dalam kehidupannya. Itu bukan cuma jadi teladan saudara-saudara. Tapi sesuatu yang aneh yang gak masuk akal pun Tuhan bisa paksakan untuk itu dilakukan oleh seorang nabi. Nabi itu gak bisa hidupnya gak bisa bebas seperti kita orang kebanyakan. Bahkan nabi itu banyak mengalami siksaan. Nah hari itu Hosea ini diberi sebuah perintah ekstrim sama Tuhan. Tuhan minta dia menjalin hubungan sama pelacur saudara-saudara. Pelacur itu jelas-jelas orang yang gak benar hidupnya. Tuhan bilang, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal dengan hebat, dengan membelakangi Tuhan. Tapi kalau di 2PM ini jangan ya, nikahi wanita baik-baik. Permut-permut itu semua di sini ready to serve, semuanya baik-baik. Nah, Nabi Hosea ini
disuruh Allah menikahi pelacur, namanya Gomer, saudara-saudara. Tapi perhatikan, di balik skenario yang nyeleneh ini, saudara-saudara, Allah itu hendak menunjukkan sesuatu dari perkawinan yang aneh ini. Yaitu Tuhan mau memberikan kasih tanpa batas, sekalipun pada pasangan yang tidak sempurna. Amin. Pasangan kita sempurna? Bukan kamu yang jawab, yang sini dong. Pasangan kamu sempurna? Oh amin loh, pasangannya sempurna. Puji Tuhan ya. Buat yang sudah punya pasangan, apakah Anda melihat pasangan Anda sempurna atau tidak sempurna? Tapi saya mau katakan, ini buat yang habis merit nih ya. Itu yang terbaik dari Tuhan. Di sebelahmu itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Nah saudara-saudara, memang dalam kehidupan Hosea dan Gomer ini mereka bukan pasangan yang sempurna. Tapi mereka terlibat dalam skenarionya Tuhan. Dan mereka ini jadi pemeran utama. Nah buat Anda yang masih pacaran, saya mau ngomong, jangan makan cinta buta. Melek gitu ya. Kalau ngomong masalah cinta, permut-permut pasti langsung go gitu ya. Melek, lihat apakah orang yang di sampingmu ini adalah benar-benar orang yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Next ya, saya katakan Anda akan melewati badai dalam hidupmu. Jadi pastikan nahkodamu itu harus kuat. Nahkoda yang akan pegang kapal dalam biduk rumah tanggamu itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Nah kemudian saudara-saudara, kita ngelihat nih, wah kalau memang yang ini yang Tuhan tempatkan, apa enggak salah gitu ya. Anda bisa tanya sama mungkin leader, sama mentor Anda, minta pendapat. Kalau memang ditegur, Anda harus taat. Saya pernah kena itu, boleh enggak nikah beda agama? Wah, komplain ternyata. Karena Ciselvi bilang sebaiknya jangan gitu. Oh, saya diteror saudara-saudara. Anda boleh mempertanyakan itu kepada kami leader-leader. Apa yang sebaliknya Anda bisa lakukan. Karena ketika Anda terjun di dalamnya, ketika Anda sudah membuka segelnya, itu tidak bisa diretur. Reinhard ingat, Sila sama Julius ada? Ketika Anda sudah buka segelnya itu nggak bisa diretur saudara-saudara. Itu akan menjadi milik Anda seumur hidup dan nikmatilah. Next slide. Oke, kita lihat di dalam Hosea 2 ayat 19 sampai 20. Ini Hosea bilang sama Gomer. Gomer ini siapa? Pelacur. Gomer ini siapa? Pelacur. Tapi perhatikan, Hosea bilang begini, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga, yuk baca sama-sama, engkau mengenal Tuhan. Maksud Hosea baik saudara-saudara. Dia menikahi si Gomer untuk menyempurnakan Gomer. Supaya dia juga bisa mengenal Tuhan. Kalau Anda dipercaya untuk menjadi orang yang ngambil anak orang, buat dia semakin mengenal Tuhan. Buat dia semakin hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Aldi dengar ya kata-kata Cici. Oke. Nah ketika Hosea itu mengambil Gomer sebagai istrinya, tadi sudah lihat ya ada janji-janji itu. Yang mungkin Anda gak pernah lihat di Alkitab. Janji apa sih Ci? Dikatakan ada yang pertama apa? Keadilan. Keadilan itu ketika kamu bisa memberikan hak tanpa memihak. Kasih aja istrimu bagian yang terbaik. Amin saudara-saudara. Amin. Berikan apa yang menjadi bagian yang terbaik pada pasanganmu. Karena ini merupakan kewajiban. Bukan cuma seorang suami, tapi istri juga. Lalu dikatakan kebenaran. Kebenaran itu apa? Hiduplah sesuai kenyataan. Suami istri gak boleh no tipu-tipu. No bohong-bohong. Jangan ada tutup menutupi. Harus berdasarkan kebenaran.
Lalu kemudian ada kasih setia. Kasih setia ini merupakan sifat dasar Allah, saudara-saudara. Pakai keluargamu ini tempat di mana engkau bisa menepati setiap janji-janjimu. Maka hubungan suami istri itu akan selalu harmonis. Yang masih apal janji nikah, tolong ya. Di-remind terus janji nikah itu. Jangan kasih makan janji buta orang yang ada di samping Anda. Lalu kemudian saudara-saudara, suatu ketika, jadi ternyata perjalanannya ini gak mulus-mulus amat saudara-saudara. Suatu ketika si Gomer, si pelacur ini pergi dong ninggalin Pak Hosea. Saya itu penasaran Hosea itu kira-kira sabarnya kayak gimana ya. Suami saya ini orang paling sabar di dunia menurut saya. Kalau Pak Gomer kira-kira gimana ya. Luar biasa loh saudara-saudara. Istrinya pergi meninggalkan dia dan jual diri lagi. Coba kita baca di dalam Hosea 3 ayat 1 sampai 2. Makanya baca Alkitab jangan ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Tadi udah ya suruh pergi ngawinin Gomer. Tuhan bilang lagi, pergilah lagi kamu. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Saya yakin ciwi-ciwi yang ada di Mahmud gak ada yang separah ini. Paling kita cuma menyakiti lewat perkataan dan perbuatan. Gak ada yang sampai seperti ini. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu Hosea itu apa yang dia lakukan? Lalu aku membeli lagi dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Bayangin saudara-saudara, itu istrinya siapa? Istrinya Hosea. Sudah dikasih segala sesuatu yang baik, tetap aja dia jual diri lagi. Artinya apa? Gak sempurna kehidupan Hosea. Hosea ini nabi Tuhan loh. Hosea ini dipakai sama Tuhan hari itu untuk menghidupi skenarionya Tuhan. Untuk itu mungkin Anda gak mengalami sesuatu yang sempurna dalam kehidupan rumah tanggamu. Tapi percayalah, itu skenarionya Tuhan untuk membentuk hidup kalian. Ada sebuah masalah besar dalam hubungan Hosea dengan Gomer. Gomer istrinya lari. Hai istri-istri hari ini, jangan kamu berselingkuh. Jangan kamu melakukan perbuatan yang menyakiti suamimu. Mungkin hari ini Anda bilang, enggak Ci, enggak seperti itu. Tapi kata-katamu seringkali setajam silet. Benar enggak Bang Pen? Tapi mungkin sikapmu enggak manis sama suamimu. Bukankah suami-suami di sini ingin istrinya manis? Bener Andro? Kepengennya kan istrinya itu selalu manis, sabar. Tapi di sini hari ini Tuhan mau ingatkan buat kita semua. Saudara-saudara, dari perlakuan Hosea, kehidupan berumah tangga itu perlu yang namanya pengorbanan. Amin. Berkorbanlah buat orang yang kau kasihi. Tapi kan dulu Ci, sekarang udah gak ada kasih-kasih. Kamu yang salah kalau kamu hari ini tidak bisa mengasihi pasangan sejatimu dari Tuhan. Ketika Anda mengalami hal itu, hari ini Anda merenung dan berubahlah. Karena masih lama kalian menjalani kehidupan bersama pasangan Anda itu. Pernikahan adalah sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Karena di situ pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Tapi saya mau katakan, harus ada solusi. Ketika Anda menemui jalan buntu, harus komunikasi. Mau deep talk, mau pilot talk, mau apa? Kalau itu kemarin Bapak Gembala sama Ibu Gembala saya itu ketika terpisah LDR itu, mereka telepon-teleponan saudara-saudara. Mesra banget loh Bapak Gembala dan Ibu Gembala kul saya itu. Mereka tetap menjaga hubungan supaya mereka itu bisa harmonis. Hosea sebagai seorang nabi Tuhan, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia juga punya greget. Sekalipun sama istrinya. Tapi yang Hosea lakukan, dia taat sama Tuhan. Ketika mungkin Anda bilang, aku ini sudah terlalu disakiti, aku sulit untuk mengampuni. Tapi hari ini Tuhan bilang, pernikahan itu perlu pengorbanan. Berkorbanlah, bukan cuma suami, tapi istri pun juga sama. Saya banyak mendengar cerita-cerita sulit di dalam pernikahan. Hal-hal yang memalukan, hal-hal yang mengecewakan. Tapi balik lagi saudara-saudara, gak akan ada penyelesaian tanpa pengorbanan yang kalian lakukan dalam rumah tangga kalian.
dengan membeli Gomer kembali, itu adalah lambang bagaimana Hosea memenuhi perintah Allah untuk memulihkan hubungan. Dia mau berkorban, dia mau memungut lagi Gomer dan mau mengampuni kehidupan Gomer. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kita baca di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga. Dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Melalui pernikahan kita yang gak sempurna ini, kita harus belajar mengenal kesempurnaan Tuhan. Amin. Tidak ada satupun pasangan yang langsung terlahir sempurna. Pasti ada masalah suatu ketika. Ketika Anda mungkin menjalani hubungan Anda belajarlah satu sama lain untuk mengenal Allah di dalam perbedaan. Ketika Allah berbicara dalam hidupmu, yuk turuti. Mungkin Allah bisa berbicara melalui firman Tuhan, bisa berbicara melalui konselor, bisa berbicara melalui orang-orang yang Tuhan taruh di sekelilingmu. Tapi perhatikan, semuanya itu sia-sia kalau kamu sendiri gak mau melakukannya. Ketika kamu memang mau dibentuk sama Tuhan, selesaikan bagianmu. Karena orang lain itu cuma orang luar yang gak bisa involve secara langsung dalam kehidupan Anda. Belajarlah untuk saling mengampuni dan belajarlah untuk saling disempurnakan. So, kira-kira apa masalahmu dalam relationshipmu? Pastikan dirimu melakukan bagianmu, yaitu supaya selalu mau dibentuk sama Tuhan. Sehingga hidupmu itu manis, sehingga hidupmu itu dikasihi di semua orang. Dan orang bisa ngelihat, saudara-saudara, wow, orang ini disertai sama Tuhan. Dalam hidup kita ini, kita dititipi sama Tuhan, visinya Tuhan. Rancangan Tuhan yang harus kita genapi. Dan semuanya itu saya yakin dan percaya, itu mendatangkan kebaikan. Tuhan gak pernah salah taruh kehidupan kita. Tuhan gak pernah salah taruh kita di tempat keluarga yang salah. Tuhan gak pernah salah membuat kita dikoyak sama setiap permasalahan yang hari ini ada di dalam hidupmu. Saya punya masa lalu yang gak baik, sesuatu yang gak adil sebagai seorang anak. Tapi saya mau ambil bagian saya. Untuk hari ini saya boleh berdiri. Untuk hari ini saya boleh jadi teladan buat kalian. Yang gak baik boleh menimpa saya, tapi untuk memutuskan saya menjadi baik atau tidak, keputusan saya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan. Ketika hari ini saya masih mengalami proses kehidupan sulit menghadapi mertua saya, tapi juga saya mau berdiri dengan teguh karena saya harus bisa memberi contoh setelah saya menyampaikan firman Tuhan kebenaran di dalam kehidupan Anda. Saudara-saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin hari ini ada yang bilang, Ciselvi yang hari ini berbeda dengan Ciselvi yang saya kenal. Ada beberapa teman saya yang hadir. Karena apa? Karena saya selalu jaga hubungan saya sama Tuhan. Karena saya sendiri merelakan diri saya untuk dibentuk sama Tuhan. Gak gampang untuk disempurnakan sama Tuhan. Anda tahu di sekeliling saya pun banyak orang-orang sulit yang Tuhan taruh. Tapi saya mau yakinkan kita semua saudara-saudara. Harus ada perubahan di dalam hidupmu. Harus ada pengorbanan yang harus kamu lakukan. Dan lakukan itu di dalam kesetiaan. Saya tutup dengan slide terakhir. Cinta itu bukan hanya terlihat dari perbuatan ataupun perasaan. Tapi cinta itu terlihat dari buahnya. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami menyadari apa yang menjadi bagian kami. Dan kami tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya kasih Anda waktu 1-2 menit untuk Anda merenungkan. Tuhan itu sudah pungut Anda
dari sesuatu yang salah untuk Anda boleh menerima keselamatan. Apakah Anda mau menjual keselamatan itu hanya karena Anda menyimpan kepahitan terhadap hubungan Anda? Keputusan itu ada di tangan kita, saudara-saudara. Orang di luar itu gak bisa melakukan intervensi kalau kita sendiri gak merasa tersakiti. Orang di luar sana tidak bisa mengatur bagaimana kita harus mengekspresikan hati kita. Tapi hari ini kasih hatimu buat Tuhan. Dan bilang sama Tuhan, aku mau menjadi berkat Tuhan. Termasuk buat orang-orang sulit yang Tuhan taruh dalam hidupku. Karena aku tahu bagianku. Dan aku mau menjalankan rancangan Tuhan dalam hidupku Tuhan. Bapak, hamba serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu di 2PM ini. Hamba tahu banyak masalah yang mereka hadapi. Kau jagai mereka supaya mereka tidak pernah salah di dalam memutuskan segala sesuatunya. Mereka tidak pernah salah di dalam melangkah Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Karena kami tahu Tuhan sudah menunggu kehidupan kami. Tuhan menunggu untuk kami berubah. Tuhan menunggu kami untuk menang. Dan Tuhan menunggu untuk memakai kehidupan kami. Jadilah rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Sejak mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita sembah Tuhan kita. Sejak dulu Kau menuntun hidupku, di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Dosaku ku lepas kehendakku, ya seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami, mempersiapkan kami, menegur kami Tuhan. Kami berdoa supaya kami sebagai para dewasa muda di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Lebih dari segala sesuatunya. Lebih dari karir kami. Lebih dari status kami. Lebih dari hubungan kami dengan siapapun. Biar kiranya Tuhan Kau temukan kami selaras dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, persiapkan setiap dari kami supaya kami menjadi para dewasa muda yang mempunyai keterampilan dalam membangun hubungan Tuhan. Mempunyai fondasi iman yang benar di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Pastor Selvi yang sudah membagikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Berkati juga suaminya, Ko Chris, anaknya, dan keluarga besarnya Tuhan. Biar berlimpah-limpah Tuhan tambahkan yang baru. Berlimpah-limpah Tuhan berikan dia kekuatan menghadapi the battles that we don't see.
perjuangan yang kami tidak lihat. Tuhan berikan mereka kekuatan. Dan kami mau rindu melihat Engkau naikkan level kehidupan mereka lebih lagi. Supaya melalui kehidupan keluarga mereka semakin banyak dari kami yang diberkati Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mengucap syukur dan kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan siang hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami percaya bahwa Tuhan sudah berbicara kepada kami. Tuhan sudah menegur kami. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Dengan hati yang terbuka, dengan ekspektasi bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Oleh karena itu, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan pakai engkau lebih lagi. Kiranya Tuhan perkuat kehidupanmu. Kiranya kehidupanmu bersama Dia akan semakin hari semakin naik. Dan tahun ini kita akan menuai hal-hal yang luar biasa bersama dengan Dia. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat hari Minggu.